Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, pemberlakuan PPKM darurat dan juga PPKM level 4 sudah mulai menunjukkan adanya penurunan kasus terkonfirmasi COVID-19. Namun, jumlah kasus kematian nasional masih sangat tinggi dan berada di angka 1.000 orang per harinya. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, pada bulan Januari hingga April lalu, angka kematian akibat COVID di Indonesia sudah mulai menurun. Namun kembali meningkat pada bulan Mei dan Juni, serta menembus rekor pada bulan Juli lalu yakni mencapai 27.409 kasus atau naik 348 kasus dari bulan Juni. Angka tersebut naik dan memuncak di pekan terakhir bulan Juli yang mencapai lebih dari 1.500 orang. Meski demikian, dengan menurunnya angka kasus harian, diharapkan dalam 2 minggu ke depan, angka kasus kematian nasional juga dapat ikut turun. Terdapat 10 provinsi penyumbang kasus kematian paling tinggi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Riau, Kepulauan Seribu, Sumatera Selatan, dan Bali. Ke-10 provinsi tersebut menyumbang 87% angka kematian nasional dengan Jawa Tengah sebagai provinsi tertinggi, yakni 6%. Sedangkan peningkatan angka kematian terdapat pada rentang usia 54-59 tahun, yakni sebesar 437,65% dan usia 31-45 tahun sebesar 435,17%. Nah, ini jadi kita harus lebih waspada juga pemirsa. Sekalipun angka kasus positifnya menurun, tetapi ini angka kematian yang harus kita perhatikan juga. Karena kita sempat masuk ke urutan pertama gitu di tanggal 23 sampai dengan tanggal 28. Bahkan sampai Agustus ini saja, sampai tanggal 10 kita masih urutan pertama loh di dunia. Nah, untuk membahasnya bagaimana fenomena ini terjadi dan apa yang harus kita siapkan, kita akan membahas bersama Pak Heri Trianto selaku Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat pagi Mas Heri, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat Mas. Salam sehat Mas Heri. Baik, Mas Heri, ini menarik, ada fenomena yang disoroti kemudian oleh masyarakat dari tanggal 23 ya, sebetulnya angka kita kematiannya per harinya 1.300. Terus kemudian sampai tanggal 28 kita masih urutan pertama. Nah, setelah dicek lagi di Agustus ternyata kita masih urutan pertama juga nih Mas Heri. Apa kemudian yang melatar belakangi sehingga kematian kita sangat tinggi untuk kasus COVID, padahal kasus trackingnya atau yang terkonfirmasinya turun? Iya, saat ini kita masih memiliki kasus aktif hampir 500 ribu, di mana dari jumlah itu 20% diantaranya dirawat di rumah sakit. Jadi sebagian besar pasien positif COVID itu dirawat di rumah ya. Dan ini yang patut menjadi perhatian. Pertama karena memang di rumah ini pengawasannya cukup terbatas sehingga ketika terjadi keparahan mereka datang ke rumah sakit kondisinya sudah dalam situasi yang gawat kira-kira seperti itu. Jadi biasanya sulit untuk ditolong. Nah, ini yang sedang kita upayakan agar masyarakat yang berada di isolasi mandiri di rumah untuk mau kemudian rela untuk bergabung dalam isolasi terpusat yang sekarang disiapkan di sebagian wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah aglomerasi dengan tingkat penularan cukup tinggi seperti di DKI Jakarta, Jabodetabek, Malang Raya, kemudian Solo Raya, Semarang Raya gitu, yang kemudian ini harus menjadi PR kita semua. Gitu. Kemudian yang kedua juga harus dilihat bahwa kematian yang tinggi ini juga terjadi karena memang di sejumlah daerah juga mengalami kesulitan oksigen dan obat. Itu sudah berusaha diatasi oleh pemerintah dengan mengirimkan stok yang memadai ya untuk rumah sakit maupun tempat isolasi terpusat terkait dengan ketersediaan obatnya. Untuk pasien yang isolasi mandiri sejak 3 pekan lalu juga sudah disebarkan obat-obat COVID ya untuk pasien-pasien dengan gejala ringan dan tanpa gejala sehingga mereka tidak harus mengalami situasi pemburukan. Jadi penting Mas Imam untuk mempertahankan orang yang tanpa gejala atau gejala ringan itu
untuk kemudian tetap di sana atau bahkan lebih baik, sehingga risiko kematiannya juga semakin kecil. Nah, kemudian jika di tingkat hilirnya, sejauh ini kita akan berusaha terus untuk memperbaiki bagaimana perawatan mereka. Karena memang kasus aktif tadi yang berpotensi untuk terjadi keparahan, hampir 500.000 itu yang harus kita benar-benar perhatikan saat ini. Oke, jadi ada poin-poin nih yang sudah saya catat dan kemudian kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah kan isolasi mandiri juga sesuatu yang dianjurkan sebelumnya oleh pemerintah dan ini sesuatu yang baik untuk kemudian kita mengurangi nih isolasi terpusat dan juga layanan rumah sakit yang penuh. Lagi pula kan ada orang juga yang OTG tidak memiliki gejala, ya lebih baik melakukan isolasi mandiri. Nah, edukasi apa sih yang kurang nih di masyarakat sehingga isolasi mandiri sekarang jadi justru berbahaya, Mas Heri? Iya, benar. Karena memang varian Delta ini perkembangan keparahannya cepat gitu, kalau mau sembuh juga cepat. Biasanya setelah hari kelima, pasien itu apakah akan sembuh, kemudian akan persimpangannya ya, apakah akan memburuk. Nah, ini yang kemudian benar-benar kita jaga ya, agar tidak terjadi di isoman itu terjadi pemburukan. Makanya kenapa kemudian di isolasi mandiri pun kita juga harus awasi, mereka harus diawasi oleh tenaga kesehatan. Beberapa daerah sekarang juga secara aktif selain mempersiapkan isolasi terpusat, mereka juga melakukan pengawasan yang lebih melekat ya terhadap pasien yang isolasi mandiri. Nah, di isoman ini juga ada resikonya juga, Mas Imam, karena kalau mereka tetap isolasi mandiri, mereka berpotensi untuk menularkan kepada anggota keluarganya yang lain. Ini yang harus benar-benar kita antisipasi, karena memang sebagian masyarakat Indonesia gitu ya tinggal dalam rumah yang cukup kecil, satu kamar mandi, sehingga interaksi antar anggota keluarga tidak bisa dilakukan, tidak bisa dihindarkan maksud saya. Nah, kalau kita menghadapi seperti ini, masyarakat menghadapi seperti ini, kenapa kemudian tidak memilih ke isolasi terpusat saja? Misalnya di DKI Jakarta ini 2 tempat isolasi terpusat di Rumah Susun Nagrak maupun di Rumah Susun Pasar Rumput itu penghuninya sangat terbatas ya, sangat sedikit. Jadi kalau ini bisa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat kalau mereka dinyatakan positif oleh antigen saja, mereka untuk mencegah dia menular juga kepada saudaranya, mereka bisa langsung pergi ke fasilitas-fasilitas isoter tersebut, terpusat. Di sana ada tenaga kesehatan, minimal ada perawat, ada dokter yang bisa memantau kondisinya. Kemudian makan minumnya kan juga dijamin oleh pemerintah ya, logistiknya di sana sampai dia dinyatakan negatif dan bisa berkumpul kembali bersama keluarganya. Oke, baik. Sebetulnya secara sistem kesehatan ya sudah mumpunilah puskesmas kemudian memantau para OTG ini saat melakukan isoman. Nah, tetapi untuk menentukan apakah dia harus kemudian masuk ke isolasi terpusat ataupun rujuk dan juga lain sebagainya, ini kan tidak bisa ditentukan oleh puskesmas karena kita tidak bisa menanyakan lebar rumahnya berapa. Kalau kecil ya nggak boleh kemudian lakukan isoman di sana karena berpotensi menular gitu. Nah, siapa nanti yang bisa mengawasi hal-hal seperti ini? Karena kalau kita lihat juga banyak masyarakat yang isoman dengan lokasi rumah juga yang tidak mumpuni untuk melakukan isolasi mandiri sehingga dia sembuh kemudian warga lansia ataupun keluarganya yang lain yang justru akan lebih parah begitu ketika terpapar. Iya, benar Mas. Memang ini mengedukasi masyarakat ini yang tidak mudah, apalagi karena memang mayoritas penderita COVID ini kan tidak tanpa gejala ya. Jadi mereka sangat percaya diri bisa melakukan isolasi mandiri. Padahal ketika tanpa gejala mereka itu bukan tidak bisa menularkan. Apalagi dengan CT yang cukup rendah gitu ya, mereka mempunyai potensi menularkan yang cukup tinggi. Tetapi kita apresiasi sejumlah daerah Mas Imam yang sudah menerapkan kewajiban wajib isolasi terpusat terhadap siapapun yang terpapar. Ini saya dengar misalnya di kota Surabaya, sekarang semua orang yang dinyatakan positif, diketahui positif, mereka harus menjalani perawatan di isolasi terpusat. Di kota Blitar misalnya juga saya dengar juga melakukan seperti itu. Nah, ini upaya-upaya mitigasi untuk mencegah risiko sekecil apapun ini sangat penting. Nah, kemudian yang kedua juga penting juga dalam rangka mengendalikan kasus, tentu saja testing dan tracing-nya ini diperbaiki dan
tingkatkan agar kita ini benar-benar bisa memetakan atau memitigasi risiko dengan presisi ya, dengan presisi. Karena kalau tanpa gejala dan mereka tetap tidak tahu kalau dirinya sakit, kemudian dia tetap beredar, dia itu menjadi apa ya, silent killer lah kira-kira kayak gitu. Apalagi jika dia menulari orang-orang yang rentan ya, orang-orang sepuh, orang tua, kemudian orang yang punya komorbid. Ini yang kita hindarkan, Mas. Baik, jadi seenak apapun fasilitas di tempat isolasi terpusat, karena rumahku adalah surgaku begitu ya. Jadi terasa lebih nyaman untuk melakukan isoman di rumah, padahal kemudian keputusan ini berbahaya untuk diri dia sendiri atau bahkan untuk keluarga yang ada di rumah. Kita akan lanjut nanti ya Mas Heri ya, pembahasan tentang bagaimana kita mengantisipasi tingginya angka kematian COVID-19 di tanah air. Usai jeda pemirsa, tetap bersama kami di Halo Indonesia.